Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari depan ruang sidang Komisi 4 DPR RI. Dan pemirsa seperti yang diketahui bahwa akhir tahun kemarin pemerintah telah membuka keran impor beras, yaitu dengan target 500.000 ton. Dan pemirsa pada awal tahun kali ini atau di tahun 2023 ini, Perum Bulog yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan impor beras baru melaksanakannya, yaitu ada beras yang masuk ke Indonesia sebesar 120.000 ton. Sedangkan di bulan Februari besok itu Indonesia ini akan melaksanakan panen raya. Lalu seperti apa tanggapan dari DPR RI melihat terkait dengan kondisi ini? Saat ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Mindo Sianipar dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jatim 8. Baik Bapak Mindo, terkait dengan importasi beras yang dilakukan oleh pemerintah Pak. Besok ini sudah akan menjelang panen raya Pak. Sebenarnya lalu beras-beras yang diimpor itu nantinya akan seperti apa Pak mekanismenya Pak? Oke, ini kita mulai sebenarnya ini berawal dari data. Data itu sudah disepakati berasal dari satu sumber. Penegasan oleh Presiden juga seperti itu. Semua mengikutinya, tetapi tafsir atas data itu beda-beda. Tafsir atas data itu beda-beda. Nah, jadi pihak-pihak kan misalnya contoh pihak dari Bulog itu kan harus memastikan cadangan beras pemerintah harus ada pada dia. Kalau terjadi sesuatu bencana dan sebagainya harus setiap saat bisa masuk kan begitu ya. Nah, di tempatnya dia katanya tidak ada beras sesuai menurut rencana sejumlah tertentu per tahun. Nah, dia tidak punya. Karena itu mereka berapat yang terkait dengan perberasan ini sehingga mengimpor. Oke, dari segi petani, dari segi Kementerian Pertanian, ini Februari ini kan sudah panen besar-besaran ini. Ya, nah jangan sampai karena ada berita impor baru masuk 120 ini menjatuhkan harga petani. Harus ada komitmen juga dari Bulog. Sekali lagi, harus ada komitmen juga dari Bulog untuk memastikan gabah petani itu dibeli. Ya, jangan sampai korban petani. Itu bukan salahnya petani seperti itu. Itu salahnya koordinasi di antara mereka. Ya, jangan korban jadi petani. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Baik Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog. Memastikan tidak ada yang bocor ke pasar beras yang didatangkan dari luar itu. Ya, saya ini kalau ketemu petani dalam jaringan petani, saya punya yel-yel. Selalu saya katakan, mari sejahterakan petani. Dan mereka wajib menjawab Indonesia. Karena kita ini untuk mensejahterakan petani Indonesia. Ya. Jadi pembangunan meningkatkan ketahanan pangan, berdaulat di bidang pangan harus tetap berbasis kesejahteraan petani. Ya. Pak, terkait dengan tadi kan untuk tahap pertama dari importasi beras tersebut sebenarnya kan untuk tahap pertama itu ditargetkan 200.000 ton. Nah, kemudian di tahap kedua itu baru 300.000 ton. Nah, saat ini baru 120.000 ton. Berarti otomatis di situ ada keterlambatan dari Bulog ini untuk memasukkan beras ke Indonesia ini karena infonya bahwa ada kendala cuaca, Pak, seperti itu. Nah, ini tapi sudah menjelang panen raya, Pak. Nah, itu seperti apa Pak sebenarnya kondisinya Pak? Di akhirnya yang harus kita lihat, ada keterlambatan dan tidak ada keterlambatan urusan dia. Urusan kita adalah tidak boleh harga gabah turun karena di pasar dipermainkan masuknya impor beras. Gitu ya. Jadi petani yang mau kita sejahterakan itu petani Indonesia. Pak Mindo, sedikit lagi Pak. Tadi Bapak juga berbicara terkait dengan adanya Badan Pangan Nasional. Nah, gimana kedepannya ini Badan Pangan Nasional ini berperan untuk bisa mencukupi atau mendorong pihak-pihak terkait untuk bisa mencukupi stok beras yang ada di dalam negeri sehingga di tahun ini diharapkan tidak ada impor sama sekali untuk beras, Pak? Iya,
sebenarnya di dalam hal beras ini, pangan ini, itu tanggung jawab utamanya ada di Badan Pangan Nasional. Neraca pangan bisa ekspor atau impor, bila mana dilakukan ekspor, bila mana dilakukan impor, itu keluar kebijakannya dari Badan Pangan Nasional. Walaupun harus bekerja sama dengan menteri-menteri yang lain, wabil khusus Kementerian Pertanian yang bertugas untuk meningkatkan produksi nasional. Closing statement Pak, dari Komisi 4 DPR RI sendiri, ke depan akan mengawalnya seperti apa supaya produksi beras dalam negeri bisa tercapai. Kalau tidak salah tadi Kementerian Pertanian sudah akan menargetkan 54,5 juta ton untuk tahun ini Pak, dalam program kerja tahun 2023. Nah, seperti apa mengawalnya Pak? Iya, targetnya kan 54,5. Tahun lalu-lalu juga begitu itu. Ya, udah berkurang subsidi masih begitu juga. Wah hebat kalau begitu ya. Kita harus kawal itu. Bagaimana caranya dia? Saya tidak mau suzon dulu ya. Ya, bahwa juga terjadi pengurangan lahan berubah fungsi, tetapi juga ada percetakan sawah baru. Tapi jumlahnya itu jauh lebih besar. Pengurangan lahan menjadi tidak untuk tanaman, jadi gudang, menjadi perumahan, pabrik, itu tuntutan keadaan begitu, dengan jumlah perluasan sawah, membuka sawah baru. Ya, tetapi biarlah Kementerian Pertanian yang mengerjakan itu, dan kami Komisi 4 akan melakukan pengawasan. Sebagai contoh, tanggal 25, 27 ini sebahagian dari kami akan meninjau khusus lapangan food estate. Ya, kita mau lihat sungguh-sungguh kayak apa sih food estate itu. Ceritanya di komisi ini kan berhasil, tapi cerita di lapangan tidak. Nah, kita mau lihat gimana yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mindo atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Mindo Sianipar, di mana tadi Bapak Mindo menyampaikan bahwa Komisi 4 DPR RI berkomitmen akan melakukan pengawasan terkait dengan produksi beras yang ada di Indonesia saat ini, dan diharapkan di tahun 2023 ini Indonesia sudah lepas dari impor beras. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky dan Teguh Biantoro melaporkan untuk TVR Parlemen.